sebagai Inlander pertama. Ek harus hukum itu para Inlander. Kok marah-marah? Belum gajian emang? Ye juga jangan ikutan verdomah seperti teman-teman Ye punya itu. Ek dapat laporan dari Gubernur Jenderal bahwa pribumi and Tionghoa yang bekerja di gudang logistik VOC ini pada malas-malas. Dan itu ada hukumannya. Sekarang Ek mau hukum itu pribumi and Tionghoa yang malas-malas kerja. Ek langsung mau gantung itu pribumi and Tionghoa di gudang ini juga. Karena ada tempatnya di sini. Emang tempatnya ada, Menir? Ada tempat gantungannya. Ek sudah siapkan karena setiap ada yang melanggar atau bahkan memberontak kepada VOC, ada hukumannya. Ada di dalam tempat gantungannya untuk pribumi and Tionghoa atau pekerja di sini yang malas bekerja. Ayo sekarang kita lihat Ek mau hukum itu semua pribumi. Ye sekarang ikut Ek untuk menghukum para pribumi itu ya. Baik, Menir. Di mana, Menir? Nah, Ye lihat ada ini. Ada lubang ini yang di tengah. Informasi yang beredar bahwa lubang yang ada di tengah ini lubang untuk menggantung para pekerja yang malas ya. Tapi sebetulnya tidak. Lubang ini sama seperti halnya di Museum Bahari yang berfungsi sebagai untuk menaikkan bahan logistik VOC, para pelaut VOC punya, untuk dinaikkan langsung ke atas ya. Karena kalau tidak dikerek ke atas, punya pekerja-pekerja itu akan terasa capek untuk menaikkan bahan-bahan logistik pelaut VOC ya melalui tangga ini dinaikkan ke atas. Kalau bolak-balik naik dan turun ke atas itu akan memakan waktu yang lama dan juga cepat terkuras tenaganya. Jadi memang sengaja membuat ini untuk mempersingkat waktu jam kerja ya supaya efisien ya, langsung ditarik ke atas. Sebenarnya ini tempat apa, Menir? Sebetulnya ini buat untuk gudang logistiknya pelaut-pelaut VOC ya, baik yang datang dari Belanda ataupun mau yang akan pergi ke Belanda ya. Jadi karena para pelaut punya tetaplah seorang manusia biasa yang butuh makanan dan minuman, asupan logistik perlu sangat diperhatikan ya. Jadi tempat ini untuk menyimpan bahan-bahan logistiknya ya, seperti teh, kopi, gula, bahan-bahan makanan untuk bekal mereka selama perjalanan ke Belanda sana ya. Kalau Ye lihat di sini ada pintu, itu adalah pintu utama untuk masuk ke gudang Major Messi ini ya. Jadi Ye sekarang tahu nama gudang ini adalah gudang Major Messi ya. Inilah sisa bangunan peninggalan VOC Belanda yang berada di dalam Kastil Batavia. Gudang ini didirikan tahun 1612 menggunakan batu bata berukuran besar dan kokoh. Gudang ini juga dilengkapi angkur yang berfungsi sebagai penahan gempa, sama halnya angkur yang ada di Museum Bahari. Gudang ini terdiri dari 3 lantai, yaitu lantai dasar, lantai 1, dan lantai 2 yang berada di bawah loteng. Sama halnya dengan gudang penyimpanan rempah yang sekarang jadi Museum Bahari, bedanya gudang Major Messi ini menyimpan bahan makanan untuk para pelaut VOC yang membawa rempah-rempah ke negeri Belanda. Dikelilingi tembok kota Batavia sebagai pelindung dari serangan musuh VOC, gudang ini menjadi bukti lagi bahwa VOC sangat menjaga aset-asetnya sekaligus menjalankan hak istimewa VOC yang diberikan oleh kerajaan Belanda untuk membentuk pemerintahannya sendiri. Wow. Tidak ada tempat untuk menggantung para pribumi di sini. Kalaupun ada pribumi yang malas, mereka tetap ada hukumannya tapi tidak sampai digantung di sana ataupun mendapatkan hukuman yang berat. Menir, hukuman itu antara apa aja, Menir? Jadi kalau hanya sebatas malas dan lambat bekerja, hukumannya itu hanya sebatas disiksa ringan ya, seperti ditempeleng, ada ditendang, ada dilempar, ada di... Kecuali Ye melakukan pemberontakan kepada VOC, itu baru hukumannya sangat-sangat berat. Kejam sekali, Menir. Memang harus kejam. Kalau tidak kejam, tidak bisa berlangsung lama pendudukan bangsa di sini. Menir, Ya. apakah tempat ini pernah ditempati oleh pribumi? Sebenarnya gudang ini berada di dalam tembok kota Batavia, ya. Itu perlu yang Ye catat ya. Di dalam tembok kota Batavia itu pribumi terbatas sekali untuk bisa masuk ke dalam tembok kota Batavia ini. Kalau di gudang ini
pribumi tetap ada, tapi mereka berstatus sebagai pekerja-pekerja kasar yang bekerja di gudang ini, ya. Tetap upah mereka semua, tapi upahnya itu sangat kecil, ya. Jam kerja mereka, maksimalkan sampai mereka tepar itu punya tenaga. Pelit sekali menir ini. Kemana saja baru tahu kalau bangsa Belanda itu bangsa yang pelit, ya. Ayo sekarang kita menuju bagian ujung sana. Di sana ada semacam ruang administrasi, ya. Punya harta kekayaan di kastil Batavia ini. Ternyata menir ini sangat kaya ya. Ya, bangsa memang bangsa yang sangat kaya dan terkenal sangat pelit, ya. Kalau Yei punya informasi bahwa orang Tionghoa yang itu pelit, ya, masih kalah pelit sama bangsa Belanda. Mari masuk. Sekarang mau ajak Yei, Yudo, dan para penonton, tuan-tuan, nyonya-nyonya semua yang ada di sini. Ada yang bilang menir tak goyang. kurang aja. Menir, apakah ini ruang administrasi, Menir? Ya, kalau perhatikan, ini hanya ada di ruangan bawah ini, ya. Untuk di bagian atas tidak ada ruangan seperti ini, ya. Jadi merancang ruangan ini untuk administrasi. Jadi punya pelaut itu memang harus tetap ada pencatatannya. Mereka membawa logistik berapa banyak, ya. Mereka akan dicatat di sini, ya. Jadi tetap ada pembukuannya. Kan seperti Yei tahu bangsa itu sangat perhitungan sama yang namanya uang, ya. Apa menir itu sangat pelit? Ya, memang rata-rata punya bangsa itu pelit, ya. Jadi jangan Yei tanya lagi tentang masalah kepelitan bangsa punya. Menir, contoh pencatatan bagaimana, Menir? Nah, sekarang jadi tuan pencatatan buku, ya. Pelaut selanjutnya, apakah ada? Oh, ternyata Menir mencatatnya di situ. Ya, seperti inilah kira-kira kegiatannya. Catat dari sini, Yei logistik bawa ke Belanda sana, ya. Bang, somai satu, Bang. Menir, mau kemana? Mau ke atas, mau lihat bagian yang atas, gudang penyimpanan ini. Bagaimana mau ke atas, Menir? Tangganya sudah roboh. Melihatnya pakai mata batin. Jadi bisa melihatnya itu di sini tangganya masih utuh, tapi ternyata memang tangganya sudah roboh, ya. Sudah lupa kalau ini gudang sudah terbengkalai. Jadi punya pesan untuk Yei semua. Yei Inlander hanya bekerja sebagai kuli di sini, ya. Jangan menjadi bangsa bermental kuli, ya. Cukup di masa jajahan saja. Yei para pribumi harus menjadi bos di negara Yei sendiri. Pertama,